Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we are continue to our lesson. Last time we talk about MVVM for the definition and the functions and also the types Dan di sini project kita itu mau starting menggunakan MVVM model view model. Nanti kurang lebihnya itu di project structure kita itu ada beberapa folder Yang pertama ada models, kemudian ada data, ada view dan view models. Nah, di sini models itu kalian tahu kemarin models itu apa? Ingat model buat nyimpan apa? Blueprint. Untuk menyimpan blueprint. Nah. Dari sebuah data source. Nah, datanya di sini ini adalah data source. Kemudian view itu adalah untuk screen atau tampilan. View models ini isinya adalah konfigurasi. Konfigurasi apa? Konfigurasi dari business logic. Nah, ini jarang dipakai sih, tapi nanti kita bakal pakai Apa sih? Atau konfigurasi hilangin aja deh, tapi jadi business logic. Nah, gini aja deh. Sip. Jadi nanti kurang lebihnya itu kita punya beberapa folder. Nah, ini masing-masing udah ada fungsinya juga Fungsinya juga, kemudian ada berapa gitu. Nah, kita langsung gas ke sini aja. Berarti kalau misalkan yang pertama nih untuk view itu kan untuk merepresentasikan screen dan tampilan Tapi kalau di sini kita udah pakai apa? UI. Nah, ini kita nggak masalah. Ini kita rename aja Jadi views Views pakai S tuh, views. Oke. Onboarding apa yang UI ya? Yang UI-nya. UI-nya kita ganti jadi views, sudah? Hah, ada yang siapa tuh? Diganti nama, Miss. Ngagetin tau kayak gitu tuh bener. Iya, diganti nama. Sebelumnya kan UI. Nah, kita ganti nama jadi views, dah? Oke, sip perhatiin Nah, kita nanti tetap kayak pas hands on practice kemarin, menjadikan kode-kode kita itu menjadi modular. Jadi misalkan onboarding nih, kalau kita lihat di Figma kita nih yang pertama kali nanti kita buat itu adalah bagian onboarding screen Itu ada berapa? 3 ya enggak? Dan di sini ada beberapa komponen di dalam satu layar. Pertama ada logo kan. Kedua ada teks terus ada teks deskripsi, terus ada di sini ada dot indikator, terus ada button. Itu semua sama enggak? Yang beda tuh cuma deskripsi ini doang nih, stylish, terus yang terakhir ada ready to start gitu-gituan, sama teks dari buttonnya. Sisanya sama Dan maksud dari modular adalah kita nggak ngoding semuanya ini nih, komponen semua dalam satu screen itu menjadi satu file, enggak. Tapi kita pisah menjadi beberapa komponen. Yang logo kita pisah, kemudian kita pisah, yang deskripsi kita pisah, button kita pisah. Itu namanya modular. Modular itu adalah membagi suatu masalah menjadi kecil-kecil. Itu modular Modular memisahkan atau memecah suatu masalah atau suatu problem menjadi bagian kecil-kecil gitu Oke, baru nanti ketika sudah kita pisah-pisah kita bisa panggil aja langsung gitu Oke? Sip. Kemudian kemarin Hilwa nanya tuh, kita kemarin sudah bikin konstan teman-teman, kan? Konstan ini isinya punya kita apa aja nih? Ada pewarnaan ada coloring, terus abis itu ada yang namanya number Di sini number untuk animation dan juga untuk padding. Kemudian di sini kan kita campuran. Kalau misalkan di hands on practice kemarin kita tuh pisah antara color sama teks, enggak? Disimpan ke dalam satu folder yang namanya utils. Disimpan dalam satu folder yang namanya utils
Karena kalau teman-teman perhatiin di sini ada konstan untuk menyimpan konfigurasi warna dan juga teks. Di sini kita juga punya size configuration. Ya. Ini untuk menyimpan konfigurasi dari sizing kita dari masing-masing widget. Ini berdua teman-teman itu cocok kalau kita masukin ke dalam utils. Berarti kemarin kepake lagi tuh Hilwa. Kalau misalkan kita cuma punya konfigurasi warna dan juga styling, itu nggak masalah kalau kita nggak bungkus ke dalam satu folder yang namanya utils. Tapi kalau kita udah punya beberapa konfigurasi selain warna dan styling, kayak misalkan size configuration, itu kita perlu untuk masukin lagi ke dalam utils agar rapi gitu ya. Berarti di sini kita delete, bikin folder baru lagi nih teman-teman. Delete ya, ikutin. Delete, bikin folder baru. The name is utils ya. And then done for making done. Oke. For the constant, we move to utils. Move ya. Oke, for refactor. And then for the second size config also we put and move into the utils folder. Move. Oke, done. Is it done? Sip. Jadi total itu kita sudah punya berapa folder di sana? Di dalam lib udah punya berapa folder? Apa aja? Di dalam utils ada apa aja? Oh. Sip. Kalau di views, oke. Ada onboarding tuh ya. Onboarding, dalamnya onboarding ada components folder, dalamnya ada lagi onboarding underscore screen. Oke. Cakep kalau kayak gini ya. Oke. Nanti kita di sini perhatiin ya, di onboarding dulu. Kalian yang belum bikin, silakan bikin satu file yang namanya onboarding underscore screen di dalam views. Udah semua belum? Udah ya? Yang itu juga udah aman ya? Yang ide mengajar udah aman? Oke, sip kalau gitu. Kemudian di dalam onboarding itu kan isinya kita nanti mau kayak gini, ya kan? Nanti kita akan bikin satu file yang namanya body, ya. Body itu nyimpen apa aja sih body, gitu kan? Kira-kira nyimpen apa aja body? Akan nyimpen pengaturan datanya yang mau dipanggil, itu body. Kemudian ada lagi yang namanya di dalam components ini nantinya ada yang namanya boarding underscore content. Ini udah kita buat semua. Yang semuanya udah pada bikin belum? Di dalam komponen itu ada 2 file lagi yang namanya boarding underscore content. Yang kedua ada yang namanya body.dart. Udah? Oke, ini kita megangnya nanti karena kita kemarin terakhir itu mau ngetik ini teman-teman, font size ya nggak? Daripada kita ngetik 24, kenapa nggak ngetik 24? Misalkan Mistia itu nanti ngedeploynya ke handphone Samsung Galaxy S misalkan, ya. Kemudian ternyata user yang lain itu menggunakan aplikasinya di handphone Samsung Z Flip yang notabene incinya tuh lebih kecil gitu ya. Ya nggak, lebih kecil, lebih rapet. Nanti kalau misalkan kita set teks kita sebagai 24, oke, di Samsung Galaxy S itu dia bagus gitu. Nggak besar, nggak kecil, ya nggak? Tapi ternyata ketika 24 ini kita bawa ke Samsung Galaxy Flip, itu gede banget gitu ya. Jadi itu nggak sama tuh ya kan. Jadi kita di sini mau bikin untuk bukan cuma widget kita doang nih yang bisa responsif, tapi untuk teksnya juga, size-nya. Jadi nanti misalkan kita di sini to do ya. Kita harus to do buat menjadi adaptif. Dengan cara apa ya? Nanti kita menggunakan media query yang kemarin kita udah bahas ya. Nanti kita bahas ulang media query. Font size kenapa harus membuat jadi adaptif? Karena apa? Yang tadi udah mesti jelasin. Biar bukan cuma widget kita aja nih yang responsif terhadap berbagai macam platform. Begitu pula dengan font size-nya, ukurannya itu juga harus responsif ya. Oke. Oke, kalau di body dia isinya masih kosong ya, nggak masalah. Kita terakhir aja. Nah, ini kita biar rapi, close others. Nah, terakhir kan kita di sini. Oke. Sudah dibuka size config? Sudah. Isinya apa aja itu kemarin? Media query. Terus apa lagi? Screen width, screen height. Nah, kita lihat ya. Udah banyak banget komentar-komentar tuh.
Itu isinya adalah penjelasannya. Ini Dart FF ini nggak penting ya. Ini kita hapus aja nih. Kemarin salah import untuk media query-nya. Nah, di sini ya teman-teman, perhatiin. Di file size underscore config itu kita gunakan untuk memasukkan konfigurasi dari ukuran ya. Nashroh, are you okay? Dizzy ya? Dizzy, yeah. You said dizzy, right? No? Sleepy? Mual? Yeah. Eat or no? Already eat? You wanna take medicine first or something? No need. Don't force yourself ya. It's okay. I record this session. Yeah, you can catch up later. Okay? If you wanna go to UKS, it's pretty fine. Yeah. You wanna go now? Mau dianterin sama istri Dina tuh? Nuan. Oke. Nanti kalau misalkan udah nggak kuat bilang aja ya. Oke, sip. Oke, di sini kita membuat satu kelas baru namanya size config ya. Kemudian di dalamnya sudah ada beberapa codingan. Sampai terakhir tuh kita udah 31 line of code yang kita buat ya. Di sini mestinya bakal bahasnya itu yang nggak terlalu deep sih, karena kemarin sudah dan di video pun sudah gitu ya. Bakal catch up dikit aja. Nah, di size config ini kita buat satu variabel yang namanya media query data. Ini sifatnya private ya, that's why kita kasih underscore. Kemudian di variabel ini tipe datanya adalah media query data dengan tipenya static ya. Di dalam variabel ini kita panggil media query data from view. Kita panggil widgets binding instance window. Ini adalah mungkin widget-widget ataupun method yang sangat-sangat unfamiliar gitu di kalian. Mungkin ada beberapa yang baru denger juga. Ini sebenarnya apa? Sebenarnya teman-teman, ini nggak usah dipahami terlalu dalam ya. Dari sini nih, dari sini ya kan. Ini nggak usah terlalu dalam paham. Ini juga nggak usah terlalu dipahamin banget. Kemudian yang penting adalah ini dari function init, kemudian sama get proportional screen height, sama nanti ada satu lagi get proportional screen width ya. Nah kalau dijelasin yang ini ya udah dikasih tahu nih, kelas media query adalah kelas yang berfungsi untuk membuat aplikasi menjadi responsif dengan cara mengambil ukuran aktual pada layar platform. Kemarin ditanya juga aktual artinya apa, Miss? Aktual itu artinya apa adanya gitu ya. Kayak real gitu ya. Real ukurannya tuh kita ngambil secara otomatis ketika kita manggil kelas media query, ya kan? Di sini untuk apa? Ini untuk inisialisasi. Oh, kita mau bikin nih satu variabel namanya media query data untuk menampung nilai layarnya nanti yang terdiri dari mana? Yang terdiri dari height dan weight gitu kan. Nah, di sini kita spesifikkan from view. Yang mana yang mau kita ambil? Yang mana yang mau kita ambil? Data ukurannya yaitu dari window. Window artinya apa? Jendela. Jendela yang terbuka. Itu maksudnya, teman-teman. Jadi nanti yang diambil ukuran layarnya adalah dari window yang terbuka dalam suatu platform. Gitu ya. Misalkan aplikasi tersebut itu lagi buka login screen, berarti yang diambil datanya oleh media query adalah ukuran yang ada di login screen, gitu ya. Oke, sudah? Sudah. Kemudian ini udah dijelasin juga nih, menggunakan komentar-komentar. Di sini kita punya 3 variables. Yang pertama ada screen width, yang kedua ada screen height, dan yang ketiga ada default size. Variabel untuk menampung default size dari aplikasi sebelum dideploy ke platform yang spesifik dan untuk mendapatkan ukuran aktual dari platform tersebut. Misal dideploy ke platform Android. Kenapa kita screen width, screen height, dan default size-nya 0,0? Biar nyesuaiin sama platformnya. Karena kalau dikalikan misalkan atau ditambahkan ya, kita punya settingan screen width 0,0. Kita tambahkan lebar atau inci dari handphone iPhone 10 misalkan. Misalkan inci dari iPhone 10 berapa? Ada yang tahu? Berapa inci iPhone X, iPhone 10? 6,1. Nah, 6,1 itu kan inci ya. Tapi inci itu sebenarnya dia terdiri dari lebar dan tinggi atau width and height. Nah,
Kenapa di sini kita set sebagai 0? Karena dia untuk default value-nya, teman-teman. Kita harus membuat variabel untuk menampung nilai tersebut. Karena screen width dan screen height itu tuh kita nggak masukin secara otomatis di sini, tapi dia ngambil menggunakan media query, ya nggak? Jadi yang bertugas ngambil data ukuran itu adalah si media query. Kita mah cuma bikin variabel aja dengan set menjadi 00, gitu ya. Oke? Oke. Kemudian bawahnya lagi kita punya function yang namanya init. Itu penting banget. Fungsi dari function ini adalah untuk pemanggilan awal ketika aplikasi dijalankan dan untuk mendapatkan ukuran dari layar platform. Inilah yang bekerja, teman-teman. Function ini yang bekerja. Karena apa? Kita sebelumnya udah buat variabel yang namanya underscore media query data. Kita panggil dalam sini, ya nggak? Ya nggak ini? Ya nggak nih? Di dalam ini kita panggil lagi media query of context. Ini yang bekerja, teman-teman, buat ngambil data ukuran dari layar. Kemudian di sini ada lagi variabel screen width. Dia juga ngambil dari media query data, dia ngambil size-nya, width gitu ya. Kemudian screen height sama, dia ngambil dari media query data. Kemudian dia panggil size height untuk ngambil data tingginya. Gitu ya. Jadi yang harus dipahami adalah function init ini itu adalah function yang penting sekali yang ada di media query class. Karena kalau kita cuma manggil kelasnya doang tapi kita nggak panggil ke dalam sebuah function, itu nggak bakal jalan, gitu ya. Oke. Kemudian bawahnya lagi, di sini kita bikin satu function yang memiliki nilai kembalian. Di sini nilainya adalah double, ya. Nilai kembaliannya adalah double. Nama functionnya itu get proportionate. Waalaikumsalam, yeay, welcome back. Raisa is back. Yay, how are you? Good. Masya Allah. Nice to see you again here, Raisa. Where you sit there? Oh, Raisa mau deket-deket Mistia ya? Ah, woi, kaget. Wow. Refleksnya baik ya, refleksnya baik. Oke. Ya, sakit. Tegangnya bentar doang. Oke. Oke, kuat, cukup. Just dari dulu lah. Ini kesian. Ya Allah, sebelum Ya, yang kut. Oke, thank you so much for your help. Raisa mau dekat-dekat Mistia ini. Kangen ya? Oke. Tegang tapi bentar doang, nggak apa-apa. saya mau copot copot jantungnya 40 juta. Aduh. Hampir ya, Miss. Ketawa. Nah, udah. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut gini. Lanjut. Kayaknya you cover what a little bit gitu, Miss, biar nggak kejauhan kali. Oh gitu. Iya. Gini ya. Gini. Oh, Oh gini. with your chair too, Miss. Apa bawa bangku dari rumah? Boleh. Gaming chair. Si gaming. Yes. Daya, ini Nasroh, could you please help me to ke atasin? Bisa di bawah gitu, kayak kejauhan aja gitu. Nah, sip lah. Sip. Oke, Raisa is okay, just catch up first ya, your device and etc. Oke, ya, terakhir itu kita sampai mana teman-teman? Sampai mana terakhir? Ngomongin apa? Kembalian. Oke. Kita di sini punya function yang namanya get proportionate screen height, ya kan? Di sini kita punya parameter yang namanya input height. Nah, ini. Input height nanti nilai yang akan kita kasih, ya kan? Input height.
dari masing-masing widget. Misalkan nih, Mistia punya widget di sini nih, ya. Di sini kan ada widget button ya, misalkan ya, ya nggak? Mistia setting nilai height-nya, ya. Setting nilai height-nya secara pertama kali. Ketika dipanggil, dia akan mengalami perhitungan, teman-teman. Dibagi 812 dikali screen height lagi untuk mendapatkan ukuran yang proporsional dari masing-masing platform. Kenapa bisa gitu? Pusing nggak? Alurnya pusing nggak? Karena belum dicoba mungkin ya. Nanti kita panggil, terus kita masukin ini misalkan height dari teksnya deh. Tadi teksnya. Nih, kita masukin langsung aja deh. Komen S dulu, udah komen S. Kita buka tadi yang namanya boarding content. Nah, font size-nya kita panggil get proportional. Ya. Nah, input height-nya kita disuruh masukin, ya nggak? Misalkan tadi kita mau masukin teks ukuran teksnya berapa? 24. Ini bakalan adaptif, teman-teman. Kenapa? Karena 24 ini adalah ukuran realnya, ya nggak? Tapi ukuran ini adalah dimasukkan ke dalam sebuah function yang namanya get proportionate screen height. Yang mana di function ini kalau kita buka lagi itu tuh ada yang namanya perhitungan di sini. Input height. Tadi input height untuk teks kita masukin berapa? 24. Kemudian dibagi 812. Kemudian dikali lagi screen height-nya tadi berapa? Screen height-nya nggak ada. Kan screen height-nya dari sini. Kan 0,0 kan dia dari sini kan? Ya nggak? Tapi 0,0 itu adalah nilai defaultnya. Sebelum dia ngambil dari size config ini, dia udah ngambil nih teman-teman. Dia udah ngambil di device aslinya. Gitu ya. Jadi nilainya bukan 0,0 lagi, gitu loh. Ya nggak? Ya nggak? Apa yang iya cuma bisa doang nih? Sedikit sih ya. Oke. Bisa coba pelan-pelan ya. Nanti screen width itu ngikutin kok. Ini screen height-nya aja. Sama aja nilainya doang yang beda. Kalau yang height dia 812, kalau yang width dia 375. Ya. Nice. Mistia tunggu ya. Kemarin Mistia ada pembahasan sama Miss Mane. Miss Mane itu seorang desainer ya. Ya enggak? Mistia nanya. Woi, enggak dong. Enggak gitu dong. Enggak. I asked to her like, Miss Mane gitu kan. Biasanya kalau desain mockup buat aplikasi mobile itu pakai handphone apa? Kan kita harus ya nggak? Kalian kalau ngeliat mockup di Figma itu biasanya ada handphonenya gitu kan? Itu bisa kita pilih frame-nya, ya nggak? Kita bisa pilih frame-nya. Misalkan mau pakai Samsung berapa, pixel berapa, atau iPhone berapa, atau tab website dan lain, ada kan? Nah teman-teman, ada nilai standar yang ditetapkan oleh desainer. Developer ngikutin, karena developer itu sejatinya ngikutin desain yang dibuat oleh desainer, ya nggak? Nah, pertanyaan bagus, kenapa harus 812? Dan Mistia mau ngasih tahu 812 itu dari mana, teman-teman. Jadi, apa? Itu diskusinya, ikatan. Nah, Mistia ngetes doang kemarin ke Miss Mana, tahu nggak sih ukurannya gitu. Kalau Mistia udah tahu itu 812 dari mana? Karena itu ngikutin size yang populer. Sekarang desainer itu populernya untuk standarisasi ukuran untuk responsif itu menggunakan device iPhone 10, iPhone X ya. Itu standar banget nih. Standar kalau misalkan kamu bikin aplikasi yang mau responsif itu kamu harus ngikutin standarisasi ukuran iPhone X. 812 adalah ukuran dari height-nya iPhone X. Kita cari aja. Sini, ya. Ukuran dari X. Wah, bukan ini ya. Ini salah. Lagi. Bukan. Ini bukan developer nih. Maksudnya jawabannya bukan untuk developer gitu. Jadi kita harus spesifikkan pencarian kita.
untuk desainer gitu. Nah, cakep. Jadi tadi jawaban kita yang dikasih itu untuk mungkin orang awam gitu ya. Tapi kalau misalkan kita spesifikkan lagi, ukuran standar dari iPhone X untuk desainer dia muncul seperti ini, teman-teman. Ukuran standar untuk desain iPhone X adalah 375 x 812 titik points atau 1125 x 2436 piksel, Akeong 3X. Oke, Om. Selain ukuran layar, desainer perlu mempertimbangkan area aman yang mengurangi ruang vertikal akibat adanya notch, poni, dan sudut layar yang membulat, yang dapat menghalangi elemen antarmuka. Ukuran dan resolusi. Resolusi awal, layar iPhone X memiliki resolusi tinggi sebesar 1125 x 2000. Udah nggak usah. Udah tahu kan? Berarti 812 tuh dari mana? Tuh. Udah ya. Mister apa? Ya. Yang buat width-nya kali 375 ya? Betul. Dibagi ya. Dibagi 375. Tadi juga kita bagi dengan 812 ya. Ini ya. Ini ya. Nanti kalau yang width itu sama. Tapi dia dibagi 375. Lagi kenapa? Kenapanya kenapa gitu kan? 812 dan 375 adalah ukuran dari iPhone X. Kenapa harus iPhone X? Karena standar yang paling minimal banget nih yang ditetapkan dari forum nih yang isinya desainer dan developer itu tuh iPhone X gitu. Karena itu udah menjadi standar minimal buat kalau misalkan kalian mau bikin aplikasi yang widget-widgetnya atau tampilannya itu responsif ke semua layar. Cakep ya? Insight baru nggak? Insight baru nggak? Tah, udah tahu nih 812 dari mana, tapi perhitungannya masih bingung ya nggak? Sip, kita pecahkan sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit menjadi bukit. Di sini ada bukit nggak? Di belakang sana ya? Oke, berarti tuh dulunya di sedikit. Karena sedikit demi sedikit menjadi bukit. Berarti kalau sedikit dia nggak bakal jadi bukit. Udah lah, intinya gitu. Nah, kita bikin dari tadi nih. Dari tadi di sini ada yang nggak paham nggak? Yang ini deh, yang paling penting media query-nya dulu deh. Media query untuk apa? Ngambil ukuran dari Betul, ngambil ukuran dari handphone atau tablet atau apapun itu ya. Media query fungsinya untuk mengambil ukuran aktual dari platform ya. Oke. Di sini kita bikin variabel untuk nampung nilai awalnya 0,0. Kenapa ya? Orang ini nanti diisinya oleh media query, ya nggak? Iya, jadi nanti screen width, screen height, dan default size itu kita isikan nilainya bukan 0,0 teman-teman, tapi kita panggil media query biar yang kerja tuh media query, karena media query yang ngambil data langsung, ya nggak? Sip. Caranya gimana? Ya ini, kita panggil di function init, ya. Kalau nggak percaya, kita lihat di sini screen width ya. Screen width, ini kan screen width ya. Ini kan 0,0 nih, ya nggak? Nah, di isinya kita panggil underscore media query data. Media query data kalau kita lihat dari mana ngambilnya? Dari atasnya, ini ya, ya nggak? Ya nggak? Media query data itu ngambilnya dari media query. Media query fungsinya buat apa? Ngambil ukuran, ya nggak? Tapi di sini ngambil ukurannya itu spesifik buat yang width. Berfungsi untuk mengambil ukuran aktual dari platform. Ini fungsinya. Karena di dalam variabel underscore media query data di dalamnya gini aja deh, data di dalamnya memanggil kelas media query yang kelas media query
Kalau jelek bilangin ya. Media query itu sendiri berfungsi untuk apa? Untuk mengambil ukuran aktual dari platform. Jelas gak dari sini? Jelas. Fungsi init itu yang variabel underscore media query data udah jelas. Jelas ya. Dari fungsinya apa? Kenapa dia manggil media query? Kenapa gitu ya? Udah jelas ya? Sip. Bawahnya lagi kita manggil screen width, teman-teman. Screen width ini kalau kita lihat dia udah kita ya kan. Kalau kita komen titik atau kontrol titik dia pasti perginya ke sini. Ya enggak? Iya, di sini isinya 0,0. Itu adalah nilai awalnya, teman-teman. Ya. Terus di sini kita assign. Screen width nanti nilainya agar menggantikan nilai default kita yang 0,0 itu menjadi nilai aktual, makanya dia manggil media query data di sini ya enggak? Ini manggil ini. Jadi intinya screen width ini akan manggil media query nih, teman-teman. Yang tujuan dari media query adalah ngambil ukuran aktual dari data, ya enggak? Dari platform. Kemudian yang diambil ini spesifik buat width-nya aja. Sampai sini udah jelas belum? Sudah? Di komen. Untuk mengambil hanya data ukuran width saja. Begitu pula dengan yang height, sama banget. Ya, yang height, kalau yang width itu untuk yang width ya. Kalau bawahnya itu untuk yang height aja. Ya. Sama tapi fungsinya. Sampai sini masih pusing nggak? Dari sininya dulu. Masih pusing nggak? Masih pusing? Masih? Ya udah. Sambil jalan nih, ya. Dipapah aja. Ya. Kemudian di bawahnya nih kita punya function yang tadi, teman-teman. Tapi ya udah deh, sebelum lanjut ininya dulu deh, kita matangin deh. Kita matangin dulu nih yang dari sini, dari function ini nih, coba diserap dulu, dibaca aja masing-masing ya. Mesti mau ngambil charger sebentar. Oh my god. Fighting gue sih. Lagi alhamdulillah. Why? Oh, ini aja. Kok udah depan gua nih? My gosh. Gila. Ya. Cuma satu kali sekarang udah depan gua. Ini yang orang-orang produk dia suruh nyari sumber. Iya. Itu gimana? Sumber buat WT. Tadi harus sampai bapak-bapak, ibu-ibu. Me. Iya. Kalau ini Syafik nggak ikut 313 kali. Iya, nggak bakal ikut volunteer lagi. Dia emang ikut nggak sih? Bang, WT itu lebih cewek kalau Nabila. Kalau volunteer wajib bang, mau nggak? Itu kan dia lagu. Masa ada desain lagu? Oh iya. Oh, but I have a friend sih. Yang aja dia. Memperkerjakan teman-teman kerjaan orang. Iya, kerjakan dia.